Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salam budaya Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kilamong Putra. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq yang berada di Kemantren Paciran, Lamongan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Desa Kemantren adalah desa nelayan. Desa ini ada di sebelah selatan dari Jalan Danles dan juga sebagian ada yang di tepi pantai. Oleh sebab itu, wilayah Kemantren yang bagian selatan ada yang terdiri dari daerah-daerah yang berbatu kapur, sehingga di bagian selatan masyarakat ada yang berkebun, menanam jagung, menanam kacang, dan menanam palawija yang lain. Tetapi sebagian besar masyarakatnya hidup dari nelayan. Karena berbatasan langsung dengan wilayah Laut Jawa yang begitu luas dan kaya akan kekayaan alamnya, yaitu berbagai macam dan jenis ikan, udang dan kepiting. Pemirsa dimanapun Anda berada, bisa menghitung juga masyarakat yang ada di Kemantren juga hidup dari berdagang ikan atau berdagang hal-hal yang terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka juga banyak yang berdagang di pasar. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Kabupaten Lamongan, di belahan utara, atau Lamongan bagian pesisir, ini ada Kecamatan Paciran. Kemantren merupakan salah satu di antara desa yang berada di Kecamatan Paciran itu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita berkunjung untuk berziarah ke makam Syekh Maulana Ishaq, maka bisa bagi mereka-mereka yang datang dari timur, maka bisa melewati Gresik, Jalan Danles, yaitu bagian utara. Tetapi juga bisa melewati Jalan Pantura, yaitu melewati jalur Surabaya, Bojonegoro. Kemudian nanti kalau sudah sampai di perempatan, di pertigaan Semarang, maka kalau arah dari Surabaya, maka belok ke kiri. Kemudian bagi para peziarah yang berangkat dari barat, maka lebih bagus apabila lewat dari Tuban,
Karena di Tuban lurus saja jalannya, yaitu Jalan Dandeles di sepanjang pantai, sehingga sampailah di Kecamatan Brondong, setelah itu Kecamatan Paciran, yang letaknya Desa Kemantren itu atau makam Syekh Maulana Ishaq ini, yaitu di sebelah timur dari makam Sunan Derajat, kurang lebih 3-4 kilo dari makam Sunan Derajat ke timur. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi apabila melewati Bojonegoro, maka bisa melewati Babat, kemudian melewati Pucuk, Sukodadi. Nah, nanti belok ke kiri setelah sampai di pertigaan Semelaran dan langsung lurus saja. Maka sampailah di makam Sunan Derajat, kemudian belok ke kanan, maka 3-4 kilo sampai di Desa Kemantren atau di pintu gerbang, yaitu makam Syekh Maulana SK. Bagi para peziarah yang membawa roda 4, maka pintunya ada di sebelah timur dan cukup bagus. Setelah melewati jalan pintu gerbang menuju ke makam, maka sampailah terlihat sebuah masjid besar, yaitu Masjid Abror. Masjid Abror ini dulunya adalah masjid kecil, masjid yang didirikan oleh Syekh Maulana SK ketika itu, tetapi sekarang sudah menjadi masjid besar. Kemudian bagi peziarah yang membawa sepeda motor, maka bisa diparkir di sebelah kiri dari masjid itu. Kemudian kalau membawa mobil atau roda 4, maka melewati depan masjid itu belok kiri, kemudian menuju ke sebelah utara dari masjid itu. Di situ sudah ada parkir yang cukup luas. Setelah diparkir mobilnya, maka mata melihat ke selatan, maka di sana ada pintu masuk ke makam Syekh Maulana SK. Setelah kita melewati pintu gerbangnya, maka tentu di sebelah kiri kita melihat masjid, di sebelah kanan terlihat sebuah lokasi pendidikan. Kemudian makam itu lurus di pintu itu ke selatan, tepat di belakang masjid. Maka ketika kita melewati tempat itu, maka di sana terlihat ada tempat-tempat duduk untuk para peziarah yang ingin istirahat atau ingin makan bersama keluarga. Maka di situ sudah ada semacam pos yang jumlahnya juga lebih dari cukup. Setelah itu berjalan terus ke selatan, maka di sana sudah terlihat ada jalan undak-undakan, yaitu menuju ke arah makam. Maka di makam itu ada 2 pintu, pintu yang sebelah kiri dan pintu di sebelah kanan. Di dekat pintu di sebelah kanan, maka terlihat di sana yaitu seorang juru kunci yang menata
setiap tamu yang hadir, kemudian mengarahkan jangan sampai salah niat di dalam ziarah ini. Setelah mereka itu izin atau menemui juru kuncinya, maka dipersilakan untuk masuk ke makam. Maka turun tangga, maka disitulah ada makam yang ada di dalam sebuah bangunan kota yang disebut dengan cungkup. Maka di tepi-tepinya itu pintunya ada di sebelah selatan. Tetapi orang-orang yang mendoakan, yang membaca yasin atau membaca tahlil, bisa melingkar sampai di utara cungkup, ke baratnya cungkup, dan juga sampai di selatan cungkup. Tetapi di bagian timur tidak bisa karena sudah tertutup oleh tenda. Pemirsa dimanapun Anda berada, kalau kita selesai membaca yasin, berdoa, kalau mau jalan-jalan, maka bisa melihat situasi dan keadaan masjid itu. Maka di sebelah selatan, di sana banyak makam-makam. Kemudian kalau kita melihat di bagian atapnya masjid atau tempat di mana Syekh Maulana SK ini dimakamkan, maka bangunan itu terbuat dari kayu jati. Tetapi kalau kita berjalan terus ke barat, maka sampailah pada sebuah aula, di mana aula ini merupakan tambahan bangunan baru yang atap-atapnya bukan dari kayu. Ini merupakan sebuah perluasan karena terkadang para tamu itu sangat banyak sehingga perlu berganti. Kalau saking sekarang untuk bisa ngaji bareng di tempat di mana kalau matus gambar, kalau saking mereka itu ingin budaya Nusantara, mendoakan di depan cungkup budaya warisan Nusantara. Nggih, paring asma sinten Bapak? Pemirsa dimanapun Anda berada, Kusna ini. Dados setelah itu panjenengan menika apabila sudah selesai, ingkang ngatur wonten mriki ngeten. maka untuk hari Jumat salah satu Khusus wakilnya hari Jumat nggih. berpamitan Berarti kepada gantian nanti. gantosan. juru kuncinya, Berarti kenging dipun wastani juru kunci. Kemudian Oh nggih. Wonten pinten Pak juru kunci niku? 7. Secara bergantian Uang, setiap hari. Setiap hari ganti. Oh. kas, Nggih matur nuwun Pak Seikhlasnya. Kusna ini dan mugi-mugi mereka juga mengisi buku ingkang tamu berkunjung wonten mriki supaya dipun paringi barokah dening Allah Subhanahu wa taala. jejak Matur nuwun para Bapak. tamu Assalamualaikum. Matur nuwun tercatat di dalam ingkang kathah. buku tamu. Pemirsa dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Mohon waktunya Bapak. kemudian Bapak dari mana? Dari berziarah Sembayat Ngampel. sudah selesai, Sembayat Ngampel. kemudian Datang keluar. ke sini jam berapa Pak? Maka jika Anda Jam ingin 7 beristirahat dengan rombongan. atau Berapa orang Pak? ingin membeli 40. souvenir 40 orang. atau Oh iya, ngopi, paring asma sinten panjenengan atau Bapak? makan, Pak Nur Hasim di sebagai sana sudah pemandunya. banyak warung-warung, Alhamdulillah. warung-warung makan maupun warung-warung kopi, dan ada tempat-tempat yang enak untuk dipakai berbicara, ngobrol bareng, dan kadang-kadang dipakai oleh para mahasiswa untuk bermusyawarah di dalam Ditulis siapa? membuat keputusan atau mereka bercakap-cakap merencanakan sesuatu. Kemudian kalau berjalan ke utara lagi, maka sudah terlihat yaitu Laut Lepas. Pemandangannya indah. Kemudian airnya juga cukup jernih. Dan di sana jika ingin mendekati laut, maka di sana ada bangunan-bangunan yang bisa dipakai untuk berpose, foto bersama keluarga, dan sebagainya. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu,
banyak tamu-tamu baik. Tamu itu berasal dari kota Lamongan sendiri atau dari kota-kota terdekat. Ada yang dari Gresik, Bojonegoro, Tuban, sampai ada yang dari Probolinggo. Begitulah pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan apabila Anda menginginkan ingin ziarah ke makam Syekh Maulana SK, silakan, asalkan dengan niat yang benar. Sampai di sini, jangan lupa dukung saya, berikan saya like, subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita saya. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.